Halo dulur, kali ini Bang Dikson bakal ngebahas alur sebuah film rilisan tahun 1999 yang berjudul The Mummy. Film ini bercerita tentang bangkitnya sang mumi terkutuk Mesir. Gimana keuannya? Langsung yuk capcus ke filmnya. Tarik, jabrik. Film berlatar di Mesir, di mana terdapat seorang dukun sakti tangan kanan sang Raja Mesir bernama Imhotep yang jatuh cinta kepada selir sang Raja Mesir, yaitu Anck-su-namun. Sebenarnya Anck-su-namun dan Imhotep pada dasarnya saling mencintai satu sama lain, namun mereka terhalang hukum di mana dilarang untuk jatuh cinta apalagi berhubungan dengan selir raja. Namun karena cinta itu buta, mereka mengabaikan larangan tersebut. Di suatu malam, raja yang memang sudah mencurigai hubungan gelap mereka akhirnya menangkap basah Anck-su-namun dan Imhotep yang lagi melakukan adegan penuh nutrisi di sebuah ruangan. Mereka berdua pun panik dan akhirnya membunuh sang raja dengan biadab. Pengawal yang mendengar teriakan raja lantas masuk ke ruangan tersebut. Anck-su-namun menyuruh Imhotep untuk segera pergi dari sana dan lantas bunuh diri di tempat. Karena si Imhotep ini dukun jempolan kelas dunia, dia pun berjanji akan menghidupkan kembali Anck-su-namun dengan ajian rawa ronteknya. Benar saja, dia beserta anak buahnya mencuri jasad Anck-su-namun lalu membawanya ke kota Hamunaptra yang dikenal sebagai kota kematian. Di sana, dia melakukan ritual terlarang di kuil bawah tanah dengan membawa serta buku hitam yang berisi mantra untuk menghidupkan orang mati. Sambil komat kamit baca mantra, Imhotep berhasil memanggil arwah Anck-su-namun dan mengembalikannya pada jasadnya. Namun, di tengah ritual, pasukan kerajaan datang dan menangkap Imhotep sebelum ritualnya selesai. Imhotep dijatuhi hukuman berat yaitu Homdai, di mana lidahnya dipotong serta dijadikan mumi dan dikubur hidup-hidup bersama kumbang pemakan daging. Sarkofagus Imhotep dikunci dan dikubur sangat dalam tepat di bawah sebuah patung dewa Anubis. Dan cerita berpindah ke tahun 1923, di mana pasukan Prancis berusaha merebut wilayah kekuasaan Mesir, yaitu Hamunaptra. Mereka kesulitan menghadapi suku Mejai yang merupakan keturunan langsung pengawal suci Firaun dan telah menjaga makam Imhotep secara turun-temurun. Karena menang jumlah, suku Mejai berhasil memenangkan pertempuran itu dengan mudah. Salah satu tentara bayarannya bernama Rick O'Connell berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah sebuah kuil kuno. Dia terpojok dan kini telah dikepung. Untungnya, tempat tersebut sangat angker hingga membuat kuda-kuda suku Mejai ngamuk dan kabur. Rick pun sempat terkejut ketika ada wajah manusia yang muncul di permukaan pasir. Dia ketakutan dan lari tunggang-langgang dari tempat tersebut. Tiga tahun pun berlalu, si gadis cantik ahli sejarah Mesir bernama Evelyn diberi sebuah kotak misterius oleh kakaknya Jonathan, yang ternyata isinya adalah sebuah peta. Evelyn yang emang dasarnya sangat suka sejarah, paham betul kalau yang dilihatnya itu adalah peta rahasia menuju kota Hamunaptra. Kemudian membawa peta itu kepada atasannya. Si atasannya ini bilang kalau peta ini palsu dan kota Hamunaptra hanyalah mitos Mesir kuno. Evelyn yang sangat tertarik dengan sejarah dan kota Hamunaptra lantas meminta Jonathan untuk mengantarnya menemui pemilik asli peta tersebut, yang ternyata adalah Rick. Dia kini ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh pemerintah Mesir karena invasinya dulu. Evelyn semakin penasaran dan menginterogasi Rick mengenai kebenaran tentang Hamunaptra. Tapi waktunya tak banyak karena Rick akan segera dieksekusi mati.
Untungnya, si Evelyn ini berhasil meyakinkan sipil penjara yang bernama Hasan dengan bilang kalau Rick ini adalah orang satu-satunya yang tahu keberadaan kota Hamunaptra. Tak hanya itu, Evelyn juga mengiming-imingnya 20% harta hasil penemuannya. Trik Evelyn pun berhasil dan Rick pun dibebaskan. Singkat cerita, mereka berempat mulai ekspedisi menuju Hamunaptra dengan menaiki sebuah kapal. Ternyata mereka bukanlah satu-satunya yang ingin ke sana. Ada juga sekelompok pemburu harta karun asal Amerika yang bermaksud sama dan dipandu oleh teman Rick dulu saat menjadi tentara bayaran yang bernama Benny. Di sela perjalanan, Rick bercerita sedikit mengenai pengalamannya di Hamunaptra dan memperingatkan Evelyn tentang kutukan kuno di kota tersebut karena dia dulu pernah merasakan dan melihatnya secara langsung. Dasar ilmuwan yang emang skeptis, Evelyn malah nggak percaya dan bilang kalau tujuan utamanya adalah mencari kitab sakti mandraguna bernama Amunra yang konon katanya berisi mantra untuk membangkitkan orang mati. The Book of Amun-Ra. It contains within it all the secret Tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang berbaju hitam yang menginginkan peta Hamunaptra dan kunci yang dimiliki Evelyn. Dan pak-pik-pek pun terjadi di kapal tersebut hingga membuat peta Evelyn terbakar. Untungnya kotak kunci berhasil diamankan Jonathan. Tak lama, seluruh kapal yang mereka naiki terbakar dan dengan terpaksa mereka semua melompat ke air untuk menyelamatkan diri dan berenang sampai ke tepian. Siang harinya mereka pergi ke desa terdekat mencari makanan dan kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun segera capcus menuju kota yang mereka cari-cari yaitu Hamunaptra. Gurun pasir tandus yang tak berujung terus mereka lalui siang dan malam. Dan akhirnya sampai di sebuah lokasi yang ternyata Benny dan rombongannya juga sudah tiba di situ. Mereka semua berhenti sejenak dan menunggu. Ternyata jalan menuju Hamunaptra akan terlihat bersamaan dengan cahaya yang muncul dari sinar mentari pagi. Sesaat setelah mereka melihatnya, semua orang capcus dan akhirnya berhasil sampai di Hamunaptra. Ekspedisi segera dilakukan. Si Hasan bin Maruk bin Korun memilih untuk memisahkan diri dan mencari harta karun sendirian. Dia menemukan tembok yang dipenuhi artefak kumbang dan lantas mengambilnya satu persatu karena ia pikir harganya akan sangat mahal bila dijual. Hasan tak tahu kalau itu merupakan kumbang pemakan mayat yang menjaga tempat tersebut. Benar saja, seekor kumbang berhasil masuk ke dalam tubuh Hasan yang menyebabkan dia panik dan berlari pontang-panting hingga menabrak tembok dan modar di tempat. Kejadian mengerikan lain juga terjadi pada rombongan Benny dan kawan-kawan, di mana mereka yang mencoba membuka sebuah peti yang di dalamnya ada jebakan dan menyemprotkan cairan asam yang membuat kulit mereka meleleh. Di tempat lain, Evelyn dan Rick tak sengaja menemukan sarkofagus kuno yang tiba-tiba jatuh di hadapan mereka dan terdapat lubang kunci berbentuk bintang. Evelyn lantas teringat dengan benda yang Jonathan berikan dulu. Dan sesuai dugaannya, benda tersebut memanglah kunci dari sarkofagus itu. Tiba-tiba suku Mejai yang dipimpin oleh Ardet mengepung mereka. Ardet memperingatkan untuk segera meninggalkan tempat ini atau mereka semua akan mati. Namun mereka tidak peduli dan malah mengabaikan peringatan tersebut. Esoknya mereka melanjutkan penggalian. Tim Amerika menemukan sebuah kotak misterius yang berisi sebuah kitab dan beberapa barang antik lainnya. Sementara itu, Evelyn membuka sarkofagus dengan kunci miliknya.
Saat dibuka, Yes. ternyata itu adalah mumi yang berusia 3.000 tahun. He must be more than 3,000 years. This man was buried alive. Fingernails. Malam harinya, Evelyn tak sengaja melihat kitab yang ditemukan tim Amerika. Di saat tim Amerika tidur, dia mencari kitab itu lalu membukanya. Tapi ternyata itu bukanlah kitab Amun-Ra yang ia cari selama ini, melainkan buku kematian yang berisi mantra ilmu hitam Mesir kuno. Evelyn lantas membacanya, dan tiba-tiba mumi yang ditemukan mereka bangkit kembali. Langit menjadi gelap karena tertutupi jutaan belalang yang tiba-tiba terbang ke arah mereka. Mereka semua pun segera masuk kembali untuk berlindung. Mumi yang telah bangkit itu lantas mengambil mata dan memotong lidah salah satu dari 4 orang Amerika. Mereka yang tersisa lari pontang-panting karena dikejar kumbang pemakan daging yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Untungnya, suku Medjay datang menyelamatkan mereka semua. Ardet bilang kalau selama ribuan tahun sukunya menjaga tempat ini dari orang asing dan saat ini mimpi terburuk mereka pun menjadi kenyataan karena mumi Imhotep telah bangkit kembali dan wabah besar akan segera melanda Mesir. This creature is the bringer of death. Now you may have killed us all. Yalla, imshi. Di tempat lain, Benny terjebak di dalam dan malah menjadi budak Imhotep dengan imbalan emas antam. Beberapa hari kemudian, Rick, Evelyn, dan Jonathan berhasil sampai ke kota dan memutuskan untuk segera pergi dari Mesir secepatnya. Tapi mereka terlambat. Wabah yang ditimbulkan oleh bangkitnya Imhotep kini bermunculan satu persatu seperti air yang berubah menjadi darah dan hujan api. Rick sadar bahwa Imhotep telah datang dan segera memperingatkan semua orang untuk pergi dari tempat itu. Benar saja, kini Imhotep telah mendapatkan sebagian kekuatannya dari salah satu tim Amerika yang membuka kotak terlarang tempo hari. We are in serious trouble. Saat hendak menyerang, Imhotep melihat seekor kucing yang membuat ia pergi dari tempat tersebut. Aneh juga ya, mumi kok takut sama kucing. Tapi itu menjadi berkah dan membuat Rick dan orang-orang lainnya selamat. We are in very serious trouble. Mereka pun segera menemui seseorang di museum untuk bertanya mengenai Imhotep. Dia berkata kalau ada kemungkinan Imhotep akan mencari dan membunuh keempat orang yang membuka kitab ilmu hitam miliknya agar dia bisa bangkit sepenuhnya. It appears he's already chosen his human sacrifice. Now because of you, we have Cats are the guardians of the underworld. Evelyn lantas menyimpulkan sebuah teori jika buku ilmu hitam itu berfungsi untuk membangkitkan orang mati, berarti hanya buku Amun-Ra lah yang bisa membunuhnya kembali. When I saw him alive at Hamunaptra, he called. killing everyone who opened that. Tanpa membuang waktu, Evelyn segera mencari lokasi dari buku Amun-Ra tersebut dengan membaca tablet batu kuno yang berada di museum itu. This door doesn't. Ternyata teori Evelyn benar, dia juga mampu menemukan lokasi buku Amun-Ra yang selama ini dicarinya. Di tempat lain, Imhotep berhasil menghabisi keempat orang yang dulu membuka kitab hitam miliknya, dan kini dia telah bangkit sepenuhnya. Bersama dengan budak manusianya, Imhotep berhasil membuat Rick dan kawan-kawan terpojok. Evelyn pun dipaksa untuk ikut dengannya dengan dalih dia akan mengampuni Rick dan kawan-kawan. Dengan terpaksa, Evelyn pun ikut. And I will spare your friends. Ternyata Imhotep berbohong dan lantas menyuruh budak-budaknya untuk membunuh Rick dan yang lainnya. Untungnya mereka berhasil kabur melalui gorong-gorong bawah tanah. Tapi sayangnya, penjaga perpustakaan harus mengorbankan diri dan dibunuh oleh budak Imhotep. Esok harinya, Rick menemui kawan lamanya Kapten Winston dan memintanya bantuan untuk mengejar Imhotep. Morning, Winston.
Saat hampir mengejar, Imhotep mengeluarkan sihir saktinya dengan membuat badai pasir dahsyat yang menyerupai wajahnya hingga menyebabkan pesawat Wingstone terjatuh. Rick, Jonathan, dan Ardeth selamat, sedangkan Winston tidak seberuntung mereka bertiga, di mana dia mati oleh pasir penghisap bersama pesawatnya. Di kuil, ternyata Evelyn digunakan sebagai tumbal untuk membangkitkan anak Sunamun. Sementara itu, Rick dan yang lainnya berusaha mencari keberadaan buku Amun-Ra yang menurut teori Evelyn tersimpan di bawah patung Dewa Horus. Sambil mencari, mereka juga harus menghindari kejaran mumi-mumi yang telah dibangunkan Imhotep. Dengan susah payah, mereka berhasil mendapatkan buku Amun-Ra dan segera pergi ke tempat Imhotep yang telah memulai ritualnya. Saat Imhotep mau menyelesaikan ritual yaitu membunuh Evelyn, tiba-tiba Jonathan datang dan berteriak bahwa dia telah menemukan kitab Amun-Ra. Perhatian Imhotep pun terbagi dan lantas menghentikan sejenak ritualnya. Dia semakin panik setelah tahu bahwa Jonathan bisa membaca huruf Mesir kuno di kitab Amun-Ra. Setelah perhatiannya teralihkan, Rick berhasil menyelamatkan Evelyn meskipun harus baku hantam dulu sama mumi-mumi yang mengepungnya. Merasa terpojok, Imhotep segera memanggil Kopassus Mumi untuk menghabisi Rick dan Jonathan. Sementara Evelyn harus melawan anak Sunamun setengah jadi alias belum hidup sepenuhnya. Di tengah hingar-bingar baku hantam, Jonathan kesulitan untuk menyelesaikan mantra di buku tersebut karena ada satu huruf yang dia tak mengerti. Evelyn lantas mengambil kitab tersebut dan membaca mantra untuk membunuh Imhotep. Tak lama, sebuah kereta kuda dari alam baka muncul dan menabrak Imhotep. Ternyata mantra yang Evelyn bacakan tidak membunuh Imhotep, melainkan membuatnya tak lagi abadi dan merupakan manusia biasa yang bisa dibunuh kapan saja. Sesaat kemudian, kuil Hamunaptra berguncang hebat. Mereka pun segera keluar dari kuil dan menyaksikan runtuhnya kota mistis tersebut dan mengubur kutukan bersama Imhotep untuk selamanya. Dan film pun tamat. Nah, bagi kalian semua, jangan pernah pergi kemana-mana lagi. Karena ini merupakan film The Mummy versi pertama. Dan akan ada versi selanjutnya. Terima kasih bagi yang terus stay di channel ini. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kasih tahu kakak, adik, emak, bapak, kakek, nenek, tetangga, temen, semuanya pokoknya. Biar Bang Dickson dan kawan-kawan makin semangat bikin kontennya. Dan adios.